Malam ini tanggal 10 Jumadal Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 626. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ra'aitan nasa, engkau melihat para manusia, qad marijat uhuduhum, telah rusak perjanjian mereka. Jadi banyak yang suka mengingkari janji seperti zaman sekarang. Wa khaffat amanatuhum, dan juga sudah ringan amanah-amanah mereka, maksudnya amanahnya tidak ditunaikan. Wa kanu hakadha, dan mereka sudah menjadi seperti ini. Nah, sambil seperti ini sambil beliau melakukan tasbik ini. Wa syabbaka, dan beliau mentasbik baina anamilihi, antara jari-jari beliau. Falzam, maka lazimilah baitaka, rumahmu, jadi nggak usah banyak-banyak keluar rumah. Wa amlik alaika lisanaka, dan kuasailah atasmu lisanmu, ya nggak usah banyak ngomong, nanti malah mari padu. Wa khudh ma ta'rif, ambillah apa yang kamu kenal, yaitu kebaikan-kebaikan yang diajarkan Islam. Wa da' ma tungkir, tinggalkan apa yang kamu ingkari, yaitu apa-apa yang diingkari dalam Islam. Wa alaika bi khassati amri nafsik, dan urusilah kekhususan urusan dirimu sendiri. Jadi perhatikan dirimu sendiri, enggak usah ngurusi orang lain. Wa da'anka amrul 'ammah, dan tinggalkanlah darimu urusan orang banyak. Kenapa? Karena orang-orang sudah rusak semuanya. Itu maksudnya. Tapi kalau orang-orang masih banyak yang baik, ya kita tentu saja bergaul bersama mereka dalam kondisi kebaikan. Jangan bergaul dalam kondisi keburukan. Tapi kalau dalam kondisi kebaikan seperti pengajian dan sebagainya, ya kita masih bergaul bersama kaum muslimin. Hadis berikutnya 627. Idza ra'aita ummati, apabila engkau melihat umatku, tahabudz zalim, takut kepada orang zalim, antaqula lahu, untuk mengatakan kepadanya, innaka zalim, kamu itu zalim, faqat, maka sungguh, tuddi'a minhum, telah ditinggalkan terhadap mereka. Hadis ini maksudnya adalah, kalau umat Islam ini sudah takut untuk menegur orang-orang yang zalim, maka ada mereka atau tidak ada itu sama saja. Wujuduhum ka'adamihim, adanya seperti enggak ada. Itulah yang dimaksud dari kata-kata tuddi'a minhum, sudah ditinggalkan terhadap mereka. Ya sama saja, adanya maupun tidak adanya sama aja. Kenapa? Karena kezaliman dibiarkan begitu saja. Kezaliman kalau dibiarkan nanti pasti akan merajalela, karena orang merasa apa? Bebas dalam berbuat. Ini hadis didhaifkan oleh Al-Albani. 628. Idza ra'aital alim, kalau engkau melihat orang yang berilmu, yukhalitus sultan, bergaul dengan penguasa, mukhalatatan katsirah, dengan pergaulan yang banyak, fa'lam, ketahuilah, annahu lassun lusun, bahwasanya dia itu adalah maling. Hadis ini dihasankan oleh Suyuti, didhaifkan oleh Al-Albani, ya. Jadi sebagian ulama mensahihkan, sebagian apa? Mendhaifkan. Tetapi isinya insyaallah para ulama seperti sepakat, artinya banyak yang mengucapkan seperti ini. Maksudnya gimana ini? Ulamanya kok ulama maling? Artinya gini, ulama kok dekat-dekat penguasa, itu pasti ngelirik hartanya itu. Dia pengen dapat harta atau jabatan dari penguasa tersebut. Tugasnya ulama itu bukan dekat-dekat penguasa, bukan. Tapi tugasnya adalah untuk mendakwahkan kebenaran. Karena itu kalau ulama mendekati penguasa, mendekatinya pasti bukan banyak-banyak begitu. Ya sesuai keperluan saja. Pas perlu karena salah didatangi, ditegur, selesai sudah pergi. Tapi kalau banyak bergaul setiap hari dekat-dekat begitu, nah itu paling-paling nyari duitnya itu kebiasaannya begitu. Maka ada satu kitab yang sangat bagus ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Judulnya ini, Ma rawahul asatin fi adamil maji' ila salatin. Riwayat-riwayat dari para ulama-ulama besar tentang tidak datang menuju kepada para penguasa-penguasa. Nah, ini beliau tulis gara-gara pada usia 40 tahun Imam Suyuti ini sudah tidak mau lagi keluar rumah. Dia tidak ngajar, dia tidak berfatwa, dia tidak kemana-mana. Dia hanya berada di rumah, nulis, belajar terus sampai wafatnya, sekitar usia berapa itu, 70 atau berapa itu. Nah, maka seringkali beliau itu diketuk pintunya oleh para sultan, para penguasa, disuruh datang, dikasih hadiah dan sebagainya.
Maka beliau mengatakan, saya nggak bakal datang. Sudahlah, nggak usah ganggu saya. Saya ini lagi fokus menulis ilmu. Maka beliau tulis buku ini untuk disebarkan kepada para penguasa, nggak usah ganggu lagi beliau. Monggo, Ustaz. Iya. Bagus. Jadi yang dimaksud di sini bukan itu. Tapi kalau dekat, yaitu dalam rangka untuk kebaikan, untuk menasihati, nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah banyak bergaul, dikit-dikit bergaul lagi, maka itu biasanya adalah karena dia lisun, dia mencari hartanya penguasa tersebut. Ya tentu saja masalah-masalah begini tetap saja netral, innamal a'malu binniyati. Kalau niatannya adalah untuk kebaikan, maka jadi baik. Kalau niatannya adalah keburukan, maka jadi buruk. Jadi tidak boleh kita mengatakan semua ulama yang dekat penguasa itu berarti adalah maling, nggak begitu. Tapi ini maksudnya adalah ghalibi, biasanya begitu. Ada ulama-ulama yang dekat penguasa, tapi memang tujuannya satu, meluruskan penguasa ini. Misalnya siapa? Ulama namanya Roja bin Haywah. Dia sangat dekat dengan penguasa. Kenapa? Karena dia dijadikan oleh penguasa sebagai penasehatnya. Jadi penguasa ini, Masya Allah, saya lupa namanya, khalifahnya siapa, tapi dia itu orang yang baik, soleh ini. Sehingga dia menjadikan Roja bin Haywah ini sebagai penasihat dia. Maka setiap hari bergaul. Kenapa? Memang untuk mencari nasihatnya dia. Dan dengan sebab Roja bin Haywah inilah muncul pemimpin yang adil, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena Roja bin Haywah ini berpesan kepada khalifah sebelum wafat, wahai khalifah, Anda mau wafat, mau bertemu dengan Allah. Maka khalifah bertanya, Mas Sabil, jalan apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat dari siksa Allah? Maka dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah, angkatlah khalifah setelah engkau Umar bin Abdul Aziz, jangan yang lain. Karena kalau yang lain nanti mereka berbuat zalim, Anda dapat dosanya. Kenapa? Yang ngangkat Anda. Zaman dulu kebiasaannya kalau khalifah mati, dia pasti ngangkat anak pertama paling tua. Padahal anak pertama paling tua orang zalim. Maka ini diberi wasiat oleh Roja bin Haywah. Akhirnya betul ditulis wasiat, yaitu bahwasanya setelah saya mati maka pemimpinnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Masya Allah, anak-anaknya marah bukan main setelah membaca wasiat tadi. Tapi bagaimana mau diubah sudah wasiat? Nah, itu adalah contoh penguasa didekati ulama tapi untuk kebaikan. 629. Idza ra'aita Allah Ta'ala, kalau engkau melihat Allah Ta'ala, yu'til 'abda, memberi kepada hamba, minad dunya, dari dunia ini, ma yuhib, apa yang dia sukai, wa huwa muqimun 'ala ma'asi, sementara dia itu masih bermukim pada maksiat-maksiatnya, jadi tidak meninggalkan maksiat-maksiatnya, fa innama dzalika minhu istidraj, maka tiada lain hal itu dari Allah sebagai istidraj, dilulu ya, supaya tambah dosanya, seperti kalau sate itu sudah penuh pada tusukan satenya, dagingnya sudah penuh baru dibakar. Demikian juga orang ini kalau sudah penuh dosanya baru cemplungkan neraka, naudzubillah. Maka hadis ini jadi peringatan untuk kita. Kalau kita lihat, wah kok saya selalu membuka bisnis lancar terus ya, padahal maksiatku ya lancar ya ini. Nah itu istidraj itu. Karena sebenarnya rizki itu bisa terhalang gara-gara dosa. Ada hadisnya. Kata kuncinya bidzanbi. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Seseorang itu bisa terhalang dari rizkinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Ini hukum asal. Lah ini ada orang dosanya laris terus tetapi rizkinya lancar terus. Ini berarti istidraj. Naudzubillah. Maka harus berhati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Idza apabila ra'aita, engkau melihat, min akhika, dari saudaramu, thalatha khisalin, 3 perkara, farjuhu, maka berharaplah kepadanya." Maksudnya harapkanlah kebaikan darinya, demikian juga harapkanlah dia akan mendapatkan keberuntungan. Apa saja 3 hal itu? 1, al-haya, punya sikap malu, wal amanah, punya sikap amanah, tidak khianat, wasidqa, dan punya sifat jujur. Sekali lagi ya, malu, kemudian amanah, kemudian jujur. Wa idza lam taraha, kalau kamu tidak melihat 3 sifat ini, fala tarjuhu, maka janganlah engkau berharap terhadap dia. Jangan berharap kebaikan dari dia, jangan berharap bahwa dia akan beruntung nanti di akhiratnya. Ini hadis dhaif. Tapi isinya ya bagus. 631. Idza ra'aita, apabila engkau melihat, kullama, setiap kali, talabta syai'an, engkau mencari sesuatu, min amril akhirah, dari urusan akhirat, wabtaghaitahu, dan engkau memburunya,
yussira laka, dimudahkan oleh Allah untuk kamu. Wa idza aradta syai'an, sementara kalau engkau menghendaki sesuatu, min amrid dunya, dari urusan dunia, wabtaghaitahu, dan engkau memburunya, ussira laka, disusahkan bagi engkau, fa'lam, ketahuilah, annaka ala halin hasanah, bahwa kamu dalam kondisi yang baik. Jadi kalau kita bisnis kok gagal terus, tetapi kalau cari ilmu lancar terus, nah udah baik, nggak ada masalah. Berikutnya, wa idza ra'aita, apabila engkau melihat, kullama talabta syai'an, tiap kali mencari sesuatu min amril akhirah, urusan akhirat, wabtaghaitahu, engkau memburunya, ussira 'alaika, disusahkan bagimu. Wa idza talabta min amrid dunya, tapi engkau mencari urusan dunia, wabtaghaitahu yussira laka, dimudahkan bagimu, fa anta 'ala halin qabihah, maka kamu berada dalam posisi kondisi yang buruk. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan menurut para ulama, hadis ini maksudnya adalah ghalibi, biasanya. Bukan berarti semua, wah kalau rezekinya lancar berarti kondisinya buruk, nggak begitu. Banyak para sahabat Nabi SAW rezekinya lancar, bisnisnya lancar, misalnya Sayyidina Uthman, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka orang-orang baik, bukan termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Karena itu intinya ya orangnya gimana gitu aja. Ya, kalau orangnya itu adalah orangnya jelek ya jelek, orangnya baik ya baik. Hadis ini meskipun dhaif, saya mendapatkan sesuatu yang menguatkannya. Idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah itu mencintai seorang hamba, hamahud dunya. Ini ada tambahan fi, tapi saya tidak temukan di dalam Tirmidzi. Hamahud dunya, Allah menjaga dia dari dunia, kama yahmi ahadukum saqimahul ma, sebagaimana seseorang dari kalian menjaga orang sakitnya supaya tidak terkena air. Jadi orang sakit yang nggak boleh terkena air, maka kalau kita merawatnya pasti kita jaga betul, jangan kena air, supaya nggak sakit, supaya nggak mati. Nah demikian juga begitu, Allah kalau menghendaki hamba ini tidak mati, tidak hancur gara-gara dunia, maka justru dijaga dari dunia. Cari dunia nggak dapat. Kalaupun dapat sederhana aja, biasa. Nggak seperti orang-orang yang hartanya triliunan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau hartanya triliunan, tidak paham agama, nanti pasti digunakan yang maksiat-maksiat. Jadi semakin tambah banyak duitnya, semakin banyak dosanya. Kenapa? Untuk maksiat. Apalagi kalau tidak mengeluarkan zakatnya, tambah dosa lagi. Nah ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Ini menguatkan apa yang sudah kita baca tadi. 632. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat, may yabi', orang yang menjual, au yabta', atau membeli, fil masjid, di masjid, faqulu, maka ucapkanlah, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak berikan untung dalam perdaganganmu ini. Wa idza ra'aitum, kalau kalian melihat, may yangshudu, orang yang mengiklankan pencarian, fihi, di dalam masjid, dhalatan, terhadap barang yang hilang. Jadi misalnya tanya-tanya setelah sholat, maju ke depan, siapa yang menemukan dompet saya ketinggal di masjid? Nah, faqulu, maka ucapkanlah kepadanya, la raddallahu alaika dhallatak, semoga Allah tidak kembalikan kepada kamu barang hilangmu. Hadis ini derajatnya sahih. Dan para ulama berselisih pendapat, hukum mengucapkan doa ini apa ini? Ini diperintahkan kan? Qulu, doakanlah yang buruk. Nah ini doanya wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib, harus kita mengatakan begini. Sebagian mengatakan sunnah, jadi tidak wajib mengatakan. Sebagian orang bodoh salah paham, mereka mengatakan apa? La titik, kemudian arbahallahu tijaratak. Artinya apa? La, jangan jual beli di masjid. Arbahallahu tijaratak, semoga Allah kasih untung bisnismu. Nah, sebagian orang bacanya begitu, motongnya salah. La titik baru arbahallahu tijaratak. Ini perkataan orang bodoh, bukan perkataan ulama. Ulama semuanya menjelaskan hadis ini maksudnya doa keburukan. La arbahallah, semoga Allah tidak kasih untung tijarataka, bisnis kamu ini. Kenapa? Masjid ini adalah untuk bisnis pahala, bukan bisnis duit. Nah ini berarti salah tempat. Dia yabi yabta, dia menjual atau beli di masjid. Dan ini hukumnya sama, apakah kita jual beli langsung atau online, sama aja. Karena itu kalau mau onlinean di masjid, jangan di masjid, keluar dari masjid dulu sana, atau di tempat situ, tempat makan situ samping masjid, nggak ada masalah. Kalau di dalam masjid nggak boleh. 633. Idza ra'aitumur rajul, apabila kalian melihat seseorang, yata'azza, dia itu menisbatkan diri, bi'azail jahiliyah, dengan nisbat-nisbat jahiliyah,
Jadi membanggakan dirinya karena ada nisbat kepada jahiliyah. Fa'idduhu, maka celalah dia bihani abihi, dengan anunya bapaknya. Hani itu anu itu maksudnya zakar. Wala takannau, dan janganlah kalian itu menggunakan kunyah. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau ada orang membanggakan diri dengan jahiliyah, jadi misalnya mengatakan nenek moyang saya begini, padahal orang-orang kafir nenek moyangnya, tapi dia banggakan karena memang namanya terkenal. Ya meskipun terkenal, tapi kalau jahiliyah apa fungsinya? Nggak ada gunanya. Maka suruh oleh Nabi apa? A'idduhu bihani abi, hendaklah dicela dengan anunya bapaknya, tapi jangan menggunakan kunyah, jangan menggunakan kata-kata anu. Maksudnya gini, disuruh oleh Nabi untuk mengatakan gigitlah zakar bapakmu. Nenek moyangmu yang kamu banggakan itu kan orang-orang kafir kan, orang-orang jahiliyah. Gigitlah zakarnya dia. Cakoten manu epakmu kalau bahasa Jawa nih, kasar tuh Pak ya. Jadi disuruh ngomong manu, la takannau, jangan pakai kunyah. Kunyah itu apa? Anu itu kunyah. Jadi orang Arab kalau menyebut zakar itu nggak enak gitu, karena ini vulgar. Maka mereka mengganti dengan kata-kata hanu, yaitu anu. Jadi bahasanya sama dengan orang Indonesia. Anu kalau bahasa Arab hanu. Nah, tapi khusus mereka yang membanggakan jahiliyah, kata Nabi jangan pakai kunyah lagi. Udah sebutkan zakar. Kalau orang Jawa ya mano dan sebagainya tadi. Jadi ternyata perkataan vulgar itu kadang-kadang boleh Pak. Jadi tidak semua yang kasar itu berarti jelek, nggak begitu. Kasar ada tempatnya. Kalau kasar tempatnya bagus ya jadi bagus. Tapi kalau setiap saat kasar, nah itu yang nggak benar. Kita lanjutkan. 634. Idza ra'aitumur rajul, kalau kalian melihat seseorang ya'tadul masjid, terbiasa dengan masjid-masjid, ya'tadul masajid, fashhadu lahu, maka persaksikanlah untuk dia bil iman, bahwa dia beriman. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi saya meyakini maknanya sahih. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Tiada lain yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dijamin iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ya'tadul masajid, terbiasa dengan masjid-masjid, itu dengan berbagai macam kebiasaan apapun. Misalnya terbiasa duduk-duduk di masjid, jadi habis sholat suka duduk di masjid. Atau ya'tadul masajid, terbiasa dengan masjid, maksudnya sholat jamaah 5 waktu, meskipun dia nggak pernah duduk-duduk di masjid, habis sholat langsung pergi. Kenapa? Sholatnya pengen di rumah, sholat sunnahnya. Itu juga termasuk ya'tadul masajid. Atau orang yang terbiasa memperhatikan masjid, kalau kotor kemudian disapu, kalau ada yang rusak maka dia belikan, ini lampunya ada yang mati kemudian dia belikan lampu, kemudian ini kipasnya ada yang kurang benar, ini dibelikan yang baru. Nah, itu namanya ya'tadul masajid, terbiasa dengan masjid, baik dengan perawatan, baik dengan duduk, baik dengan sholat jamaah, itu semuanya masuk dalam ya'tad, terbiasa. 635. Idza ra'aitumur rajul, apabila kalian melihat seseorang qad u'tiya zuhdan fid dunya, telah diberi sikap zuhud terhadap dunia. Zuhud itu maksudnya tidak cinta dunia, meskipun harta ada di tangan tapi enggak ada di hati. Wa qillata mantiq, dan sedikit bicara. Faqtaribu minhu, maka mendekatlah kepada orang itu. Fa innahu yulaqqal hikmah, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalimat-kalimatnya nanti yang keluar pasti kalimat-kalimat hikmah. Kenapa? Dia jarang bicara, qillatu mantiq. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud qillatu mantiq, sedikit bicara, adalah bicara yang tidak yang tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau bicara yang ada manfaatnya, seperti mengajar begini misalnya, ini jangan qillah, jangan sedikit. Ya bicara yang banyak supaya bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Maka maksudnya qillatu mantiq ini sedikit bicara yang tidak berguna, dia tidak pernah bicara. 636. Idza ra'aitumur rajul, apabila kalian itu melihat seseorang yuqtalu sabran, dibunuh secara ditahan, fala tahduru makanah, maka janganlah kalian itu menghadiri tempat tersebut. Kenapa?
fala'allahu barangkali dia itu yuqtalu dzulman, dibunuh secara zalim, fatangzilus sakhtah, maka turun murka Allah, fatusibakum, maka akan menimpa kalian juga karena kalian berada di situ. Hadis ini dhaif, tapi kata Suyuti hasan. Jadi artinya gini, kalau ada orang diikat atau ditahan, setelah itu dibunuh, nah kita jangan menghadiri tempat tersebut. Kenapa? Kita nggak tahu ini orang dibunuh kenapa. Apakah dibunuh karena memang salah, ataukah dibunuh karena kezaliman? Kalau itu karena kezaliman, hati-hati. Bisa jadi Allah murka saat itu, Allah langsung turunkan gempa di situ, kita langsung kena gempa. Kenapa? Kita melihat kemungkaran, kita diam. Kita melihat kezaliman, kita diam. Nah, maka hati-hati. Termasuk juga kalau urusannya sudah selesai. Jadi misalnya kejadian pembantaian terhadap 6 laskar FPI itu, kita misalnya mengetahui tempatnya di mana. Nah, kita jangan pergi ke tempat-tempat tersebut. Kenapa? Ini bekas perbuatan dolim ini. Ini kalau Allah turunkan murka di situ, nanti kita berada di situ, murka kena kita. Kecuali kalau datang untuk keperluan, mengecek bagaimana kejadian pembunuhan itu, untuk membuka fakta, nggak ada masalah. Kalau nggak ada perlunya, datang ke situ, motret foto di situ, nggak ada perlunya seperti itu. Termasuk juga menghadiri tempat-tempat siksaan kaum terdahulu, kaumnya Samud, kaum Samud dan sebagainya. Ada peninggalan-peninggalan bekas mereka disiksa oleh Allah, ada bekas-bekasnya peninggalannya. Nah, itu jangan kita datang ke sana, karena banyak orang yang sering datang ke sana kemudian foto-foto, itu nggak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja menyuruh kita untuk segera melewati, jangan lama-lama berada di situ, malah kita foto-foto di situ. Nah, ini jelas kemungkaran. 637. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat alladzina, orang-orang yang yasubbuna, mencela ashabi, sahabat-sahabatku, faqulu, maka ucapkanlah la'natullah, semoga laknat Allah, ala syarrikum, untuk orang jelek di antara kalian. Hadis ini dhaif. Maksudnya gini, kalau ada orang-orang, kumpulan orang mencela sahabat Nabi SAW, misalnya mencela Aisyah, katanya Aisyah berzina, mencela Muawiyah, katanya Muawiyah merebut kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib, dan sebagainya lah, pokoknya mencela sahabat. Nah, maka cara kita menasihati bukan semoga Allah melaknatmu gitu, karena kalau kita mengatakan begitu mereka bisa marah. Tapi kita diajari untuk mendoakan la'natullah ala syarrikum, mudah-mudahan laknat Allah untuk orang yang jelek. Nah, kalau orang yang jelek itu pasti memang terkena laknat. Jadi doa yang adil, doa yang semua orang pasti setuju. Namanya orang jelek memang pantas untuk dapat laknat. Nah, maka ketika kita mengatakan seperti itu kepada mereka, kalau mereka memang merasa bahwa mereka berbuat jelek, ya pasti akan kena laknat. Mereka tidak akan mengingkari perkataan ini. Ini karena perkataan sudah benar. Itu maksudnya. Jadi maksudnya menyindir. Kadang-kadang menyindir itu lebih bagus daripada langsung jelas mengatakan. Imam Syafi'i pernah dicemooh oleh seseorang, dicaci maki oleh seseorang. Nah, Imam Syafi'i tidak langsung menegur dia, karena kalau langsung menegur dia mungkin dia akan marah balik. Imam Syafi'i menggunakan cara, dia mengatakan gini, seandainya saya ini adalah kamu, maka saya ini perlu belajar adab banyak. Karo kiai kok kurang ngajar begitu. Nah, maka kalau Imam Syafi'i langsung mengatakan kamu itu orang genah, aku ya lo kiai, tolol ya. Nah, dia mungkin malah marah-marah. Tapi kalau dibalik dengan cara begini tadi, disindir, dia akan mikir. Mikir, kenapa? Karena perkataannya sangat halus tapi menyindir. Kalau saya ini adalah Anda, maka berarti saya ini perlu belajar adab yang banyak. Nah, cukup kalimatnya Masya Allah, halus, tapi ini sudah menohok dalam hati. Itu maksudnya dalam hadis ini. 638. Idza ra'aitumul janazah, kalau kalian melihat jenazah, faqumu laha, maka berdirilah kepadanya, hatta tukhallifakum, sampai dia itu meninggalkan kalian, sudah lewat jenazahnya, atau sampai ditaruh, yaitu ditaruh ke tanah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kita disuruh untuk berdiri kalau kita melihat jenazah. Kita sedang duduk-duduk di luar rumah, jenazah lewat, disuruh berdiri. Dan ini jenazahnya bebas, al janazah, mau muslim mau kafir tetap. Karena dalam satu kasus Nabi SAW dilewati jenazah Yahudi, beliau berdiri. Para sahabat menegur, ya Rasulullah, ini Yahudi, ngapain kita berdiri? Maka beliau mengatakan, alaysat nafsan, bukankah ini juga manusia ini? Nah, maka berdirinya ini bukan berdiri menghormati jenazah, bukan.
Karena kalau berdiri menghormati jenazah, ini jenazah orang Yahudi, orang kafir, nggak perlu dihormati. Para ulama katakan berdiri ini maksudnya karena jenazah ini bersama para malaikat. Nah, maka kita menghormati, ikram terhadap malaikat yang datang bersama jenazah tadi. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa ini perkara besar, kematian itu perkara besar. Jadi kita menunjukkan bahwa kita itu menganggap sesuatu yang besar, ya besar. Jadi kalau ada melihat kematian jangan alah biasa aja. Artinya kita masih maksiat terus. Nah, enggak begitu. Kematian ini sesuatu yang besar, sehingga kita harus mengambil pelajaran. Apabila kita melihat orang mati atau ada berita orang mati, kemudian kita masih aja terus melakukan maksiat, itu kan aneh. Ini dalam posisi mendengar berita kematian masih lanjut maksiat. Mestinya harus berhenti saat itu juga. Kita lagi maksiat, tiba-tiba dikasih tahu ada berita kematian. Nah, mestinya kita harus berhenti saat itu juga. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Bisa jadi saat itu juga kita mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik, mati dalam kemaksiatan. Berikutnya 639. Idza ra'aitum ayatan, kalau kalian melihat satu tanda kekuasaan Allah, fasjudu, maka sujudlah kalian. Hadis ini didhaifkan Suyuti tapi disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini maksudnya adalah kalau ada tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kita disuruh untuk sujud. Sujud gimana? Apabila yang dimaksud ayat ini adalah gerhana matahari atau gerhana bulan, maka jelas yang dimaksud sujud ini adalah salat 2 rakaat, salat kusuf. Apabila yang dimaksud ayat ini adalah selain dari gerhana matahari atau bulan, tapi misalnya gempa, banjir dan sebagainya, maka yang dimaksud sujud ini bisa 2 kemungkinan. Bisa sujud kita langsung sujud. Sujud dalam rangka apa? Dalam rangka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadinya gempa, terjadinya bencana, itu pasti ada satu kekurangan pada kita, sehingga Allah kirim bencana tersebut. Nah, kita sujud berdoa kepada Allah untuk menambal kekurangan kita tersebut, menambal dosa kita yang menyebabkan munculnya bencana tadi. Tapi kalau Ibnu Abbas prakteknya apapun tanda kekuasaan Allah, maka dia sujud alias sholat. Jadi bukan hanya sujud, tapi apa? Dia sholat. Seandainya begitu nggak apa-apa, kita meniru Ibnu Abbas, nggak ada masalah. Ibnu Abbas itu ketika melihat gempa, ya dia sholat, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih yang menguatkannya. Karena adalah Nabi SAW, idza hazabahu amrun, apabila mengalahkan beliau suatu perkara besar, maka shalla, beliau menghadapi dengan sholat. Nah, gempa ini kan perkara besar juga, Pak. Nah, gimana cara kita menghadapi? Sholat udah selesai masalah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, kalau ternyata gempanya lanjut, kita mati, alhamdulillah, mati dalam kondisi sholat, ya nggak ada masalah. Yang penting husnul khatimah. 640. Idza ra'aitumul amra, apabila kalian melihat satu perkara, la tastati'una taghyirahu, kalian tidak mampu untuk mengubahnya, maksudnya kemungkaran. Fasbiru, maka sabarlah kalian, hatta yakuna Allah, sehingga Allah itulah huwallazi yughayyiruh, dialah yang mengubahnya. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada kemungkaran kita tidak mampu untuk mengingkarinya, maka hendaklah kita sabar. Sabar itu gimana? Sabar itu kita masih mengikat diri dalam aturan Allah. Jangan gara-gara itu kemudian kita frustasi, kita putus asa, akhirnya ngebom ke sana kemari. Kenapa? Karena tidak kuat menerima kezaliman dari penguasa misalnya. Ini namanya orang nggak sabar begini, nggak benar begini. Kamu ngebom ke sana kemari itu salah, bukan ajaran Islam seperti itu. Penguasa zalim, oke, penguasa zalim. Gimana cara menghadapinya? Fasbiru, sabar. Tapi para ulama katakan sabar itu bukan berarti diam saja, bukan. Tapi sabar itu, ya dijelaskan oleh para ulama, karihina lahu biqulubikum, hati kalian tetap harus benci terhadap kemungkaran tadi, talibina minallahi ta'ala zawalahu, sambil berdoa kepada Allah supaya kemungkaran itu dihilangkan. Nah, kita melihat kemungkaran dilakukan oleh penguasa, membunuh rakyatnya, 6 orang dimatikan begitu saja, dibunuh begitu saja. Mereka malah menuduh bahwasanya rakyatnya ini yang melakukan penembakan dan sebagainya. Ya sabar, jangan kemudian kita frustasi kemudian malah ngebom ke sana kemari, enggak begitu. Sabar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 641. Idza ra'aitumul harik, kalau kalian itu melihat kebakaran, fakabbiru, takbirlah. Fa inna takbir, karena sesungguhnya takbir itu yudfi'uh, akan memadamkan api tersebut. Hadis ini dhaif.
Tetapi dikuatkan oleh hadis setelahnya 642, idza ra'aitumul harik, kalau kalian itu melihat kebakaran, fakabbiru, takbirlah, fa innahu yudfi'un nar, karena takbir itu memadamkan api. Hadis ini kata Suyuti adalah hasan, kata Albani dhaif. Nah, Imam Suyuti mengatakan hasan wajar. Kenapa? Dikuatkan oleh hadis sebelumnya tadi. Jadi saling menguatkan, sama-sama dhaif, saling menguatkan. Anggaplah ini hadis dhaif. Boleh enggak dilakukan? Boleh. Kenapa? Karena kita takbir kapanpun juga boleh. Jadi ini bukan hukum baru, bukan. Kemudian pengalaman menunjukkan bahwasanya ini betul-betul terjadi. Ibnu Taimiyah mengatakan at-tajribatu tadullu alaih. Pengalaman menunjukkan bahwasanya betul-betul memang takbir bisa memadamkan api. Tetapi para ulama katakan takbir yang bisa memadamkan api itu adalah takbir yang datang dari hati kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi membayangkan kebesaran Allah sehingga melihat api itu kecil. Api itu biasa. Allah kalau bikin kun sudah selesai, fayakun. Allah tiup apinya itu udah langsung mati. Jadi melihat sesuatu yang besar tidak jadi besar. Kenapa? Teringat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mampu menghadirkan kebesaran Allah dengan takbir kita, itu nanti kebakaran pasti akan cepat mati. Gimana? Manusia dibakar. Iya, rumah dibakar orang. Ya, kita hadapi dengan takbir. Tapi bukan berarti hadapi dengan takbir tok, tidak. Ya, pakai api. Jadi ini maksudnya adalah pemadaman secara batin, adapun pemadaman secara zahir ya sebagaimana wajarnya ya dengan api. Maka para ahli pemadam kebakaran itu, mereka sebenarnya kalau belajar agama bagus. Mereka sambil memadamkan kebakaran sambil takbiran, nggak seperti zaman sekarang malah nggawa HP karo madamkan karo nontoni begitu, nggak begitu. Tapi dengan takbir. Sayang sekali banyak orang nggak belajar agama sehingga mengamalkan amalan tanpa aturan-aturan agama. 643. Idza ra'aitum, kalau kalian melihat al-abda, seorang hamba, alamma bihi, alamallahu bihi, Allah menimpakan kepadanya al-faqra wal marada, fakir dan sakit, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yuridu, ingin, ayyusafiyahu, untuk memurnikan hamba ini. Maksudnya akan dijadikan sebagai hamba pilihannya. Hadis ini kata Syekh Albani derajatnya maudhu. Maudhu itu apa? Palsu. Tapi hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan fadilah fakir, hadisnya sahih, dan menunjukkan fadilah sakit, bahwa sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Itu sudah cukup bagi kita. 644. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat allati, wanita-wanita yang alqaina, memasang, ala ru'usihinna, pada kepala-kepala mereka, mithla asnimatil ba'ir, seperti punuk-punuk onta, fa'alimuhun, maka kasih tahu kepada wanita-wanita tadi, annahu, bahwasanya, la tuqbalu lahunna, tidak diterima bagi mereka, salatun, salat mereka, meskipun salatnya tetap sah, tapi tidak diterima alias nggak ada pahalanya. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud wanita memasang pada kepala seperti punuk-punuk onta, yaitu menambah pada rambutnya dengan ikatan-ikatan yang banyak sehingga bendol, sehingga orang yang melihat mengira bahwa itu semuanya adalah rambutnya, padahal bukan. Lah ini di masa Nabi belum ada, Pak. Ternyata muncul tahun 2020 ini, dijual kerudung apa niku, yang bendol niku. Tidak hanya sanggul saja, ada kerudung yang memang di dalamnya itu ada bendolnya, Pak. Karena teman saya itu jualan kerudung, ketika saya lihat, loh ini kok enak bendol ya. Memang ini yang tren katanya. Saya bilang ini ahli neraka, ini nggak boleh dijual nih, haram. Karena kita berarti apa? Membantu orang-orang untuk melakukan keharaman. Ini hadisnya sahih tentang masalah ini dalam hadis yang lain tadi. Rasulullah mengatakan sinfani min ahli nar, dua golongan ahli neraka saya belum melihat. Berarti di masa itu nggak ada. Yaitu apa? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukh, kepala mereka seperti punuk onta-onta yang gede punuknya. Bukhat itu adalah onta yang mahal yang gede punuknya. Maka masya Allah, ini termasuk hadis-hadis mukjizat. Belum ada di masa Nabi, tapi Nabi yang mengatakan nanti pasti akan ada. 645. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat amudan ahmar, tiang yang merah, min qibalil masyriq, dari arah timur, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, faddakhiru, maka simpanlah,
ta'ama sanatikum, makanan pada tahun kalian tersebut. Kenapa? Fa innaha sanatu ju', karena dia adalah tahun paceklik, tahun kelaparan. Tapi hadis ini kata Albani dhaif. Yang dimaksud amud dan ahmar, tiang yang merah, itu maksudnya adalah garis di langit yang seperti tiang, warnanya merah. Jadi di langit sana ada satu garis yang bentuknya seperti tiang, lurus begitu, kemudian warnanya merah. Tapi hadis dhaif ya bisa aja benar, bisa aja enggak. Namanya hadis dhaif itu bukan hadis palsu, sehingga bisa jadi sabda Nabi, bisa jadi juga tidak. Nah, kita tunggu aja. Kalau suatu saat kita lihat ternyata menunjukkan paceklik, berarti memang benar hadis ini. 646. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat al-maddahin, orang-orang yang suka memuji, fahthu, maka tuangkanlah fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, at-turab, debu atau pasir. Hadis ini sahih. Jadi dilarang kita suka memuji-muji orang gitu di hadapan dia. Karena kalau kita memuji-muji orang di hadapan dia, itu sama dengan merusak kondisi dia, Pak. Orang dipuji itu kan terus jadi bangga, jadi besar kepalanya, sehingga jadi dia bisa sombong. Maka nggak boleh seperti itu. Kalau mau memuji orang jangan di depan dia, muji di belakang aja. Orang ini orang baik gitu. 647. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, hilal bulan Dzulhijjah, yaitu pertanda tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kalian ingin untuk kurban, falyumsik, maka hendaklah dia menahan, ang sya'rihi, dari rambutnya, wa adfarihi, dan sya'rihi, bulunya, wa adfarihi, dan kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan orang yang ingin kurban, maka kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh potong bulunya atau kukunya. Kuku tangan, kuku kaki, bulu ketiak, bulu kumis, kemudian juga ini jenggot yang tidak rapi, dirapikan nggak boleh. Nah, maka semuanya ini dipotong adalah sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa? Karena kurban ini tujuannya atau salah satu manfaatnya adalah memerdekakan kita dari api neraka. Jadi seolah-olah kita itu menebus diri kita yang harusnya masuk neraka dengan kurban ini. Ini kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya diselamatkan oleh Allah. Nah, maka supaya seluruh tubuh kita selamat, dibiarkan, kukunya jangan dipotong sampai nanti tanggal 10, yaitu sesudah menyembelih. Kata-kata wa arada, seseorang ingin untuk menyembelih, ini menurut mayoritas para ulama menunjukkan bahwasanya korban hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Yang mengatakan korban Idul Adha adalah wajib, itu adalah pendapat minoritas ulama, Imam Laits. Adapun mayoritas ulama berpendapat tidak wajib. Bahkan Khulafaul Arba'ah mengatakan tidak wajib korban Idul Adha. Tapi jangan pelit, karena kalau kita pelit sementara kita punya harta, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghentikan rezekinya kepada kita. Yang dimaksud sya'rihi, rambutnya, itu adalah rambutnya orang tersebut. Nah, sebagian orang di Indonesia ini ngawur pemahamannya. Sya'rihi, rambutnya yaitu bulunya kambing, alfarihi, kukunya kambing. Maka saya jawab, nggak ada orang motong kuku kambing, itu nggak ada, ngawur men. Kuku kambing dipotong untuk apa? Nggak paham agama itu. Memahami hadis secara ngawur, bukan secara pemahaman para ulama. 648. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat ar-rayatis suda, bendera-bendera hitam, qad ja'at, telah datang, min qibali Khurasan, dari arah Khurasan, fa'tuha, maka datangilah bendera-bendera tersebut, fa inna fiha, karena di dalamnya ada khalifatallahil mahdi, khalifah Allah yaitu Imam Mahdi. Hadis ini bicara tentang akhir zaman, jadi bukan bendera-bendera yang ada sekarang, benderanya Afghanistan, bukan, tapi ini maksudnya nanti di akhir zaman. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani. 649. Idza ra'aitumur rajul, apabila kalian melihat seseorang, asfarul wajh, wajahnya kuning, min ghairi maradin, tanpa ada sakit, wala illatin, tidak pula karena suatu illat, suatu sebab, fadzalika, maka hal itu adalah min ghasyin, karena dia itu ada sikap ghash. Ghash itu adalah menipu, lil Islam, terhadap agama Islam, fi qalbih, dalam hatinya. Ghash itu sering diartikan menipu, tetapi sebenarnya hakikat ghash itu adalah kebalikan dari an-nasihah. Nasihat itu apa? Menghendaki kebaikan terhadap orang lain. Nah, berarti ghash itu sebaliknya, menghendaki keburukan terhadap orang lain.
min ghasyin lil Islam, berarti dia itu dalam hatinya ada kehendak buruk terhadap Islam, fil qalbi, yang dia simpan dalam hatinya sehingga muncul pada wajahnya jadi kuning. Tapi ini hadisnya derajatnya dhaif. 650 hadis terakhir, dan memang saya agak cepatan nih membacanya karena ada keperluan. Idza apabila rajafa bergetar qalbul mukmin, hatinya seorang mukmin, fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu dalam perang, tahattat khotoyahu, gugur dosa-dosanya, kama yatahatu, sebagaimana berguguran idqun nakhlah, dompolan pohon kurma. Hadis ini dikatakan palsu oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah kalau orang berjihad, berperang, kemudian hatinya bergetar takut karena mendengar dentuman bom dan sebagainya, maka takutnya ini dihitung oleh Allah. Takutnya dihitung sebagai apa? Penggugur dosa-dosa. Kan hadis ini palsu. Oke, hadis ini palsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain. Dan ini sudah cukup untuk kita, yaitu pada surah At-Taubah ayat 120. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Mereka tidak mengalami haus, tidak mengalami lelah, tidak mengalami lapar ketika perang, kecuali apa? Illa kutiba lahum bihi amalun salih, sudah dicatat sebagai amal saleh. Haus, lapar, dan apa tadi? Lelah, gitu. Udah dicatat. Nah, apalagi ketakutan, itu lebih daripada haus, ketakutan itu. Nah, maka pasti itu ada fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.